Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Bu. Udah pada sarapan belum tadi sebelum ke sekolah? Sudah, Alhamdulillah ya, Bu. kalian sudah persiapkan untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Oh ya, sebelum kita lanjut belajar, Ibu mau absen dulu ya, siapa yang hadir dan gak hadir. Theo Ramadan Z, Ada, Ibnu Bu. Pratama, Hadir, Bu. Nazi Aperta Arfin, Hadir, Bu. Sisi Angriani, Hadir, Bu. Adelia, Hadir, Bu. Anggi Novita Reni. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang materi bilangan bulat. Contohnya pada penerapan kehidupan sehari-hari adalah termometer pada suhu ruangan. Itu kan terdapat minus derajat Celcius, misalnya ada bilangan yang positif Celcius. Nah, contohnya pada sekarang kan di Bengkulu ini lagi musim panas kan anak-anak. Itu bisa sampai 33 derajat Celcius kan. Itu merupakan penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari anak-anak. Bilangan, jadi udah pada paham belum apa itu bilangan bulat? Oh iya benar, bilangan bulat Ibu tambahkan lagi ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 0 sampai bilangan bulat yang positif. Itu merupakan cakupan dari bilangan bulat itu sendiri ya anak-anak. Nah anak-anak, adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodalkannya pada garis bilangan atau arah dan jarak. Kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Tiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkannya pada garis bilangan. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah model problem based learning. Nah, coba kalian amati dulu ya dua gambar termometer ini. Dan kalian pahami juga ya anak-anak permasalahan yang terdapat pada termometer ini. Iya, termometer ini merupakan yang seperti Ibu jelaskan pada sebelumnya, itu terdapat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ya. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Theo, Isi, Nazi itu satu kelompok ya, kelompok satu. Nah, Denny, Adel, sama Husnun itu kelompok 2. Anggi sama Adi dan Ibnu itu kelompok 3 ya anak-anak. Nah, kalian boleh duduk secara berkelompok. Nah, Ibu mau membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Ini kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian silahkan kalian isi LKPD-nya ya dengan diskusi kelompok. Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya sama Ibu. Nah, coba kalian perhatikan gambar perkiraan cuaca dari berbagai negara ini ya. Kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada ini dengan secara berkelompok ya. Nah, kalau kalian masih bingung atau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Bagaimana anak-anak? Udah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Ya, kalau udah selesai, kita presentasi ya. Untuk soal nomor 1 sama 2, itu kelompok 1 ya yang presentasi. Nah, bagus ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, Ibu mau kelompok 2 sama kelompok 3 gimana jawabannya? Apakah sama?
Baik, Ibu pertegas lagi ya. Kota nomor 1 itu kota mana yang cuacanya paling dingin itu terletak di kota Saka, Rusia. Nah, yang nomor 2, kota mana yang cuacanya paling panas itu pada kota Kupang. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan 30 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4 itu kelompok 2 ya yang presentasi. Silakan kelompok 2. Nah, benar ya jawabannya. Kelompok 1 sama kelompok 3, apakah jawabannya sama? Nah, untuk nomor 3-nya, kota mana saja yang lebih dingin dibanding Seoul? Seoul tadi kan dengan suhu minus derajat 2 Celcius. Minus 2 derajat Celcius maksudnya. Nah, kota yang paling dingin itu dari Seoul itu Swiss sama negara Rusia ya. Dengan suhu minus 14 derajat dan Rusianya minus 31 derajat. Untuk nomor 4, kota mana saja yang lebih panas dibanding Tokyo? Nah, kita lihat dulu kan. Tokyo tadi dengan suhu 6 derajat Celcius. Kota yang paling dingin dibanding Tokyo itu ya Seoul, Korea Selatan, minus 2 derajat Celcius. Tbilisi, Swiss, yaitu minus 14 derajat Celcius, sama Saka, Rusia dengan suhu minus 31 derajat Celcius. Nah, kita kasih hapus dulu ya untuk kelompok 2. Selanjutnya nomor 5 sama 6 itu kelompok 3 ya yang presentasi. Kelompok 1 sama kelompok 2, gimana jawabannya sama atau beda dengan kelompok 3? Nah, kota ibu tambahkan lagi ya. Kota mana yang lebih dingin, Seoul atau Tokyo? Kita lihat lagi cuacanya tadi kan. Seoul dengan minus derajat 2 Celcius, sedangkan Tokyo 6 derajat Celcius. Jadi kota yang paling dingin itu yang mana? Ya, Seoul ya. Korea Selatan dengan minus 2 derajat Celcius. Nomor 6-nya, kota mana yang lebih panas? New Delhi atau Tbilisi? Kita lihat dulu. Kota New Delhi-nya 11 derajat Celcius, sedangkan Tbilisi atau Swiss minus 14 derajat Celcius. Jadi yang paling dingin itu adalah minus 14 derajat Celcius pada kota Tbilisi, Swiss. Benar ya? Nah, untuk nomor 7-nya, Ibu jelaskan sendiri ya. Tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat dulu kota mana yang paling dingin. Itu kan kalau suhu semakin minus, dia makin dingin. Dimulai dari minus 31 derajat dari kota Saka, Rusia, kemudian minus 14 derajat Celcius, Tbilisi, Swiss, Korea Selatan, minus 2 derajat Celcius, Tokyo, Jepang, 6 derajat Celcius, kemudian New Delhi, India, 11 derajat Celcius, dan yang terakhir 30 derajat Celcius dari kota Kupang, NTT. Angka-angka yang pada perkiraan cuaca itu tadi kita buat garisnya dari minus yang paling terkecil kemudian ke yang angka yang terbesar. Itu merupakan penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Berikutnya ini ada soal evaluasi. Kalian kerjakan secara individu di rumah ya anak-anak. Oke anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai sini dulu ya. Nah, materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Kalian jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu sebelum pertemuan kita selanjutnya. Nah, Ibu tutup dengan kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
berdoa selesai dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak semua.